Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum saya terusin yang untuk pemilihan karakter, mungkin saya akan coba pindah dulu ya ke satu bahasan yang penting mengenai get komponen ataupun add komponen. Jadi sebenarnya kenapa hal tersebut dikatakan prinsip, karena itu akan selalu sering digunakan di game, pemrograman game, jika ada aksi atau ada event tertentu, kemudian aksinya ya kita ngambil komponen pada objek yang lain gitu. Tapi sebelumnya saya pengen nerangin untuk komponen itu sendiri itu apa sih. Oke, kalau di sini yang kemarin kita udah coba bikin, nah ini ada main kamera, pokoknya ada 5 buah game objeknya yang muncul di hierarki. Kemudian dikatakan komponen itu adalah, nah ini hitungannya ada tiga komponen. Terus di directional light ini ada 2 komponen. Jadi komponen itu lebih ke apa ya? Kayaknya lebih ke fungsi atau ada ya, pokoknya komponen tuh yang inilah gitu. Transform, kemudian di main kamera itu ada transform, ada kamera, ada audio listener. Di directional light ada transform, dan tentunya ada light ya. Kemudian di canvas ini ada rect transform, canvas itu sendiri, canvas scaler. Jadi semua komponen ini tuh ya dia nempelnya pada game object, dan kita bisa manipulasi dia ya. Entah itu kita remove atau entah itu kita tambah yang lainnya gitu. Sama seperti halnya kita waktu bikin script selection char script. Nah, ini tuh dari empty game object ya. Kalau empty game object berarti komponennya cuman transform doang. Kemudian kita tambahkan script. Nah, jadinya atau jatuh-jatuhnya si script ini tuh merupakan sebuah komponen lagi. Gitu. Oke, kita masuk ke scene baru dulu. Saya pengen ngejelasin, semoga kebayang sih get komponen apa. Karena ini beneran suatu hal yang sangat penting sekali gitu di pemrograman game menggunakan Unity. Oke, sebagai pembukanya kayaknya saya akan coba untuk bikin 2 buah empty. Mungkin ini adalah apa ya, GO1 lah ya. Kemudian ini GO2 atau dari GO1 aja dulu ya. Nah, terus kita siapkan script. Siapkan satu script, misalkan di sini tuh testing satu script. Kemudian nanti ada lagi, ini aja dulu kali ya, testing satu script. Oke, kita masuk ke codingannya. Ini saya coba pengen nunjukin dari satu hal yang sangat simpel banget, gimana caranya kita nge-get komponen. Misalkan kita punya script yang tadi ya, testing satu script, dan testing satu ini saya simpen di Go1. Nah, ini kita add komponen bahasanya sih. Add komponen, kemudian ini testing satu script. Ya bisa gini caranya gitu ya, ini backdoor caranya lah. Kemudian atau enggak caranya ya gini paling. Oke. Nah, ini dia. Oke, kita bahas dulu tentang apa ya? Get komponen ya, get komponen. Oke. Jadi sekarang logikanya itu atau alurnya itu testing satu script. Nah, ini adanya di dalam game object GO1. Nah, sekarang saya pengen nge-get komponen kamera yang ada di dalam main kamera. Atau dari yang paling standar gini dulu deh. Nah, ini ya. Jadi si testing satu script ini tuh kan di dalam game object GO1, kemudian dia ada transform juga nih. Nah, ini. Posisinya di 960, 540, 0. Nah, dengan script yang ini saya pengen coba ngedebug atau nge-get komponen transform yang ada di dalam game object tersebut. Tersebut itu artinya scriptnya itu ada di dia dan kita mau ngambil komponen yang ada di dia. Jadi realnya
dari testing satu script kita pengen ngambil komponen transform. Ini masih dalam satu game object yang sama ya. Oke, caranya ini sangat simpel banget. Debug log. Sebenarnya kalau mau tahu posisi si objek di dalam transform nggak harus pakai get komponen sih. Sebenarnya gini juga udah aman ya. Ini juga udah aman. Oke, nah ini ya 960 dapat. Tapi kalau kita mau nggak cara yang ini, tapi kita cara yang lain dengan menggunakan get komponen, itu caranya adalah get komponen, ambil transform, kemudian ambil posisinya. Nah gini. Kalau mau mengakses posisi ataupun skala ataupun rotasi yang ada di dalam sebuah game object sih ya sebenarnya kalau scriptnya masih ada di dalam game object tersebut itu tinggal pakai transform ya yang kayak tadi itu. Cuman ini untuk best practice penggunaan get komponen. Jadi secara script ini langsung get komponen ya. Karena ini masih di dalam game object yang sama. Tolong diingat. Kalau masih di dalam game object yang sama berarti pakainya langsung get komponen aja. Atau sebenarnya kalau dari transform juga nggak masalah sih. Nah ini, oke. Tapi kalau buat lebih cepat sama aja kok. Pakai transform ataupun nggak pakai, ini masih mengacunya ke dirinya dia, gitu. Oke. Tapi kalau buat best practice sih, ya kayaknya pakai transform aja kali ya. Untuk menunjukkan bahwa si transform yang dimaksud itu adalah dia gitu. Jadi si game object yang memiliki komponen ini. Oke, secara sintaks berarti transform, kemudian masuk ke get komponen, kemudian ada transform di sini. Gitu, oke. Jadi tinggal ya langsung ya dapat. Nah, ini dia. Oke. Sebentar. Oke, sekarang saya pengen iseng aja sih si Ghost 1 ini kita tambahin namanya object lighting atau light. Nah ini saya coba pengen ngambil nilai range-nya ya. Nah ini dia dari si ini testing. Berarti scriptnya nggak cukup, nggak ditransform ya. Maksudnya nggak transform yang ini. Jadi ini kita ambil. Kemudian transform untuk menunjukkan bahwa game objeknya adalah dia, kemudian get komponen. Nah sekarang si T ini harus jelas, kita kan mau ngambil light ya, berarti si ini itu adalah light gitu, kemudian tutup dan kemudian ambil nilai range nya. Nah ini dia. Oke, saya save. Ya, nah ini hasilnya adalah 10. Oke, tarik. Oke, jadi sekali lagi kalau kita mau ngambil, jadi ini tuh ngambil gen komponen itu kita bagi ya menjadi dua kategori lah ya. Ada yang ngambil komponen dari objeknya itu sendiri, atau game objeknya itu sendiri, atau nanti kita akan coba tunjukkan juga gimana cara ngambil komponen dari objek yang lain ya, karena ini kan si testing 1 ini kan masih ada di Ghost 1 ya. Kita coba nanti ngambilnya di main kamera atau di yang lainnya gitu. Oke, nah sekarang kita coba melakukan pemahaman dulu yang baik untuk ngambil komponen di dalam game objek itu sendiri gitu. Oke, jadi sekali lagi untuk caranya adalah katakan dia dulu, kemudian masuk ke get komponen, kemudian kita harus pastikan lightnya dulu yang diambil, kemudian range. Oke. Kalau nggak ada lightnya, dan kita ini codingan nggak akan error ya. Cuman ketika kita running, nah dia ada errornya. Nah ini dia. Errornya adalah there is no light attached to Ghost 1 game object but script itu mau ngakses dia. Jadi jelas ya kalau kita pakainya get komponen di dalam si transform di dianya
dan dia nyari light, maka dia akan nyari dulu nih light di sini. Oh, ternyata nggak ada. Makanya errornya kayak gini. There is no light. Gitu. Oke, semoga kehartos gitu ya. Nah, berarti kan harus ada light dulu. Tapi kalaupun kita kayak gini codingannya, gimana caranya untuk nge-handle ini? Cara untuk nge-handle ini adalah kita katakan aja if kalau ditransform, kemudian ambil komponen dari light itu tidak sama dengan 0. Nah, ini maka dia akan lakukan debug posisi ini. Kok posisi ya? Ini range berarti ya. Range ini. Gitu. Oke, kalau tadi kan nggak pakai if ya, dan hasilnya error. Kalau kita running sekarang, hasilnya adalah tidak error. Nah, ini dia. Oke, jadi dia itu akan ngecek dulu apakah dia punya light si transform ini, atau si dianya ya punya punya light ini. Artinya tidak 0. Kalau tidak, berarti lakukan ini. Oke, kita coba tambahin aja yang lightnya. Nah, ini dia. Maka nanti dia akan akses if-nya masuk ya. Nah, ini dia. Gitu. Oke, kita coba yang lain. Coba ambil intensity-nya ini. Nah, berarti codingannya pakai if aja ya. Oke, kemudian ada debug log intensity. Oke, dianya akan coba ambil komponen namanya light, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kemudian ditulis intensity. Nah, ini. Oke, kalau udah di save, nggak ada error, ini hasilnya dia ada ya. Nah, ini dia. Oke, gitu ya. Oke, kemudian misalkan saya punya variabel di sini ya, serialize field. Kemudian ini ada, oh ya, kita pengen nentuin ini variabel si intensity itu tipe datanya apa. Jadi ini tinggal di hover aja. Oh, ternyata datanya adalah float. Nah, berarti kita float, kemudian ini adalah intensity. Nah, di sini di codingan Unity, kalau kita udah tahu nih ya nilai intensity ini adalah float, dan kita punya variabel float, dan kita harus masukin si nilai intensity tersebut ke dalam variabel, maka codingannya adalah seperti ini. Transform get component light intensity. Nah, ini dia. Oke, sama yang ini juga mungkin ya, si nilai range. Nah, ini menjadi kayak gini. Oke, udah ya. Oke, ini saya komen, save, dan kita kembali ke Unity. Dan sekarang si testing satu script dia memiliki variabel yang muncul di inspektor ya, kelihatan. Oke, kita ini masuk, kemudian nah ini dia nilainya. Jadi kalau tadi kita ngelemparnya ke debug, ke konsol ya, kemudian sekarang kita lemparnya ke variabel, gitu. Oke, jadi ini contoh untuk yang bagian 1, yaitu get komponen di dalam game object itu sendiri. Oke, jadi caranya secara sintaks adalah transform dianya, ambil komponennya apa. Untuk yang seperti ini mah kayaknya harus sudah otomatis deh. Kurung buka segitiga ya, segitiga tutup, kurung buka kurung tutup gitu. Nah, barulah nanti setelah ini selesai penulisan, baru ambil dotnya, titiknya. Ini banyak. Jadi pada dasarnya ketika kita udah ngambil komponen light, nah semua yang ada di IntelliSense yang ini adalah tentang semua atribut, properties, kemudian fungsi-fungsinya yang ada di dalam light. Gitu. Oke. Oke, ini contoh yang lain aja ya. Kalau kita ambil transform, kemudian get komponen, terus ada rigid body, nah dot, nah ini semua adalah drag, angular velocity, angular drag. Ini adalah nilai atribut ataupun properties yang ada di dalam si rigid body. Jadi tergantung ya, setelah Anda dot keluar si properties ini, itu tergantung dari komponen apa yang diambil gitu. Gitu, oke. Termasuk juga sama seperti ini bentukannya.
Misal saya punya variabel public float, kemudian ini testing. Nah, kalau saya ngambil di dianya sendiri, get transform, get komponen gitu ya, terus di sini ada testing satu script, kan testing satu script komponen juga kan. Nah, nah ini si testing itu. Nah, ini variabel ini adalah yang dari sini gitu. Tapi kalau di private sih ya memang dia nggak akan muncul. Jadi syarat dia bisa di get komponen, nah dia syaratnya harus public. Testing ya. Nah, ini. Oh, testing ada. Oh, karena dia masih di dalam sini deh. Harusnya kalau keluar nggak bisa deh. Coba ya di sini. Pengen lihatin aja. Ada nggak dia deh? Get komponen, testing satu script. Ya, testing ini udah nggak ada ya di luar kelas, karena yang tadi karena dia makanya dia ada tuh karena ya masih diakses di dalam kelas gitu. Jadi variabel globalnya gitu. Oke. Semoga yang bagian pertama ini pada kebayang. Jadi get komponen yang ada di dalam game object yang sama tuh seperti ini aja caranya. Oke, kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan coba dari Go1 ini ngambil nilai komponen yang ada di dalam main kamera, yaitu kamera. Dan atribut yang kita akan ambil yaitu field of view ya, misalkan. Oke, cara kalau kita mau mengakses game object yang ada di luar dari game object si testing satu script ini, caranya itu banyak sih. Yang paling mudah adalah game object.find. Nah, ini yang dicarinya adalah string dari name-nya. Jadi kalau kita mau ngambil si main kamera ini, ya udah main kamera ini kemudian kita jadikan string. Nah, gini. Nah, mohon diingat kalau game object.find ini nilai balikannya ada di sini. Nah, dia berupa game object. Sebenarnya kalau Anda mau mengakses get komponen itu bisa dari transform atau bisa dari game object. Ini kan udah game object ya, makanya kita bisa mengakses get komponen. Nah, ini. Kita akan nyari game object dengan namanya main kamera, kemudian kita akan get komponen yang namanya kamera. Nah, ini dia. Nah, itu dia. Kemudian kurung buka, kurung tutup, standar, dan kita akan akses nilai FOV. Nah, field of view-nya. Gitu. Ini tuh merah karena dia dia berupa atribut ya, harus dimasukin ke nilai ini. Saya bikin di sini aja lagi. Serialize field, kemudian nah ini field of view tipe datanya. Kita lihat hover, ini float. Jadi dia harus tipe datanya float. FOV. Kemudian saya hajar di sini FOV adalah nah ini gitu. Saya save, kemudian kita balik ke sini. Dari Go1 yaitu script testing satu script, kita akan mengakses nilai FOV-nya yang ada di dalam main kamera, dan FOV, field of view-nya. Ya, ini ya. Nah, ini nilainya 60. Terus kalau kita ngubah dari sini ke sini 109 nilainya 60. Dia nggak berubah ya karena kita tadi mengaksesnya dari fungsi start. Sip. Nah, kemudian kita coba lagi deh yang directional light. Nah, misalkan yang diambil itu adalah nilai intensity-nya yang ada di sini. Ini dihapus saja kali ya. Oh, jangan. Saya pengen bikin perbandingan aja nanti. Perbandingan ke sininya. Kalau ini intensity out game object gitu. Jadi kalau ini yang inside game object yang tadi ya nilainya ini. Kalau yang yang intensity out game object gitu yang dari directional light. Nah, ini. Nah, caranya sama kayak yang FOV ini, yaitu kita ini dari awalnya ya. Game object find. Nah, yang dicari adalah nama game objectnya yaitu directional light. Ctrl C, Ctrl V, kemudian dot get komponen yaitu light, dan kita akan ambil nilainya adalah intensity.
Nah ini dia. Oke, kemudian saya handle sama variabel intensity outcome object sama dengan gitu. Oke, nah sekarang saya minta kita coba berfokus ke sini. Ini satu, kemudian yang ini dua. Nah ini dia. Oke, di sini sama-sama nge-get komponen light dan yang diaksesnya untuk atributnya atau propertiesnya itu adalah intensity. Nah, cuman bedanya yang atas out game object itu cara untuk mengakses game objectnya adalah game object.find ke directional light. Oke, jadi find ini kan balikannya tipenya game object ya. Nah ini. Tapi kalau kita kan tadi game find kemudian get component intensity kan, berarti tipe data yang assignmentnya ini adalah yang tipe data terakhir nih yang sini. Kalau kita ngaksesnya sampai sini doang nih, sampai sini doang. Nah sampai sini itu pasti pasti haruslah datanya berupa game object gitu. Karena ya kan gitu ya. Kalau ini tipe nilainya berupa game object, berarti tipe datanya harus berupa game object. Gitu, Oke, seperti itu. Mungkin. Terus misalkan saya punya lagi satu script mahasiswa gitu ya. Jangan mahasiswa deh. Hero. Oke. Oke, saya masuk ke hero. Nah, hero ini coba saya hapus mono behavior-nya menjadi kelas yang memang dia independen. Oke, kita pengen nyoba untuk mengakses si komponen hero ya yang ada di GO2. Kalau mengakses komponennya berarti kita harus bikinnya public ya, tipe datanya. Kemudian misalkan ini integer nilai 1. Kemudian public saya pakai private lah ya, untuk perbandingan aja. Private integer nilai 2. Nah itu. Oke, kemudian oh iya, harusnya di GO ini nggak akan bisa nempel si hero itu. Nah ini nggak akan bisa nempel. Jadi si hero yang dari sini itu memang nggak akan bisa nempel. Nah ini. Kenapa? Dia can add script behavior hero. The script needs to derive from mono behavior. Jadi kalau yang mau ditempelin di sini di inspektor itu harus diturunkan dari mono behavior. Nah ininya. Tadi kan kita nggak pakai ya, dihapus gitu. Nah paling caranya adalah ya, lewat sini sih, lewat script yang punya mono behavior. Misalkan saya punya lagi nih testing 2 script. Testing 2 script. Oke, compile dulu, kemudian diakses. Nah ini dia. Nah, testing 2 script ini dia punya tipe data yaitu berupa hero. Nah ini dia. Oke, hero ini tadi ya, kalau kita lihat balik lagi, ini terdiri dari 2 buah atribut untuk akses modifiernya public sama yang private gitu. Oke, kemudian si Go ini saya isiin dari yang testing 2 script. Nah ini. Nah, meskipun dia nempelnya public, ya ini kan testing 2 script, pengennya kan public ya. Harapannya kan kalau public float n1 gitu. Nah, ini kan nilainya bisa keluar ke sini nih. Ini kalau n1 dia keluar. Nah, ini dia. N1. Cuman yang untuk ininya dia nggak keluar. Itu caranya gampang sih, tinggal Anda bikin aja dia menjadi sistem serializable gitu. Jadi nanti dia nongol. Nah, ini dia hero nilai 1. Nah, yang muncul cuma nilai 1 doang. Nilai 2 nggak muncul karena private, kecuali dia dibikin jadi public. Nah, ini dia. Oke, gitu ya. Saya coba isi di sini nilainya, misalkan nggak salah ya. Terus berapa gitu. Udah. Nah, sekarang saya pengen ngambil nilai di testing 1, dari testing 1 lah. Oke, serialize field. Oke, nilainya tadi apa ya? Saya pengen ngambil nilai hero lah.
Nah, ini integer ya. Integer. Saya bikinnya hero nilai 1. Gitu, oke. Jadi saya pengen, berarti ini bagian yang kedua ya, ngambil nilai komponen dari game object yang di luar si dia. Jadi dari sini hero nilai 1 ini akan diisikan nilainya dari, nah ini yang nilai 1. Ya sebenarnya boleh sih yang mana aja, terserah. Oke, kasus kita yang ini. Oke, caranya gimana? Caranya berarti nilai 1, hero nilai 1 adalah, nah kita pointing si game objectnya dulu. Game object.find. Oke, yang dicari apa? Yang dicari GO2 ya. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian dari sini kita langsung ambil get component. Nah, yang di get component apa? Yaitu si testing 2 script. Bukan ini langsung ya, bukan si hero ataupun bukan nilai satunya, tapi si komponennya dulu nih. Testing 2 script. Nah, gitu. Baru setelah ini kamu masuk ke jangan nilai 1, tapi ke hero-nya dulu. Jadi hierarkinya seperti itu. Dot hero. Nah, ini dia baru dot nilai 1. Nah, itu. Oke, jadi semoga kebayang ngambil nilai dari script yang secara komponen atau secara variabel tipe data, secara tipe data dia itu merupakan tipe data bentukan lagi, yaitu kelas lagi gitu di sini. Kalau dia di private, save, yang ada adalah error. Nah, ini. Jadi hero nilai 1 inaccessible due to its protection level. Karena kita tadi mengubah ya dari public menjadi private. Nah, itu dia. Oke. Seperti itu. Implementasinya banyak banget sih, seriusan. Implementasinya banyak banget. Ya, cuman yang terpenting adalah teman-teman paham dulu bagaimana get komponen ini secara prinsip itu dilakukan. Oke, jadi kita ada bahasannya ada dua, yaitu sebagai get komponen dari dianya sendiri. Yang kedua, get komponen dari di luar dia gitu. Jadi ke game object yang lain seperti yang GO2, main kamera, directional light dan seterusnya. Gitu, oke. Oke, atau satu lagi, misalkan saya coba ambil aja nilai dari public list hero, kemudian hero list, nah kayak gitu ya. Oke, kemudian ya ini sebenarnya nggak ngaruh sih, maksudnya kita masih tetap bisa ambil dia asalkan nilai list, asalkan kita udah paham secara struktur pengambilannya gitu. Di sini hero list sama dengan game object find di GO2 ya. GO2 kan testing scriptnya. Oke. Nah, get komponen bukan list tapi tetap testing 2 script dulu. Ya, karena variable listnya kan ada di dalam script testing 2 script. Oke, dot hero list. Nah, ini. Oke, kita mau ngambil nih nilai list yang nilai 1 nih. Gitu. Caranya jangan gini doang ya. Kalau gini doang langsung dot, ya ini kita ngakses list, bukan ngakses si dianya gitu. Oke, coba bayangin aja kalau kita mau ngambil tempat duduk mobil misalkan. Terus Anda dihadapkan dengan banyak banget mobil, misalkan ada 10 mobil. Kalau Anda tempat duduk mobil yang Anda isi sama dengan kumpulannya, itu masih akan bingung. Maksudnya bingung tuh, mendingan tempat duduk mobil adalah kalian pilih dari sekian banyak mobil, kalian pilih mobil yang keberapa. Misalkan mobil yang kedua ya. Nah, pointing mobil yang kedua, baru ambil kursinya. Jadi karena kita kan mau ngisi kursi dengan kursinya gitu. Nah, ini juga sama. Kalau kita mau ngambil nilai 1 di dalam kelas hero, nah ini, tapi dia itu ada di dalam variable list, maka kita harus pointing dulu hero-nya hero yang mana gitu. Oke, caranya ya kasih aja indeks. Misalkan indeks yang ke-3 gitu ya. Baru dot nilai 1. Nah, ini dia. Kayak gini. Oke. Iya.
Mungkin itu aja untuk video kali ini yang bisa saya sampaikan mengenai get komponen. Kalau untuk add komponennya sih mungkin beda video aja kali ya. Oke. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.